Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya ada tamu istimewa ya, karena saya penasaran dengan sosok beliau ini. Jadi kalau saya mengatakan di Indonesia itu ada 3 dokter, 3 perempuan yang bagi saya kok ini dokter tapi seperti aktivis. Aktivis kok ya dokter gitu ya. Satu dokter Siti Fadila Supari. Yang kedua dokter Tifauzia Tiasuma. Nah yang ketiga ini dokter Eva Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi saudara sekalian, dokter Eva ini sering ketemu dengan saya. Tapi ketemunya di tempat demonstrasi. Jalanan. Di jalanan ya. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Dok, saya ingin bertanya dok ya. Kenapa, ini langsung ya pertanyaannya. Di RH Channel ini nggak ada basa-basi. Kenapa dokter itu kerap ikut demonstrasi, kritis menyuarakan soal ketidakadilan dan lain sebagainya. Padahal biasanya kalau dokter tuh cool biasanya, ya kan? Dan biasanya jarang tuh mau jadi aktivis. Kecuali tadi saya bilang tadi, dokter Tifa sama dokter Siti Fadila Supari. Cuman 2 orang itu juga nggak pernah demo juga. Cuma dokter Eva Caniago yang kemudian demo itu. Silakan dokter Eva. Ya. Panggil saya call me bang ya. Siap, siap bang. Jadi saya kenapa sampai berada di jalan? Karena kami merasa bahwa aspirasi kami rakyat dan termasuk teman-teman tenaga kesehatan itu tumpul bang. Dan ini yang kami perjuangkan itu bukan tentang diri sendiri lagi. Tapi ini adalah menyangkut masa depan masyarakat, masa depan rakyat Indonesia. Ini menyangkut rakyat Indonesia. Jadi saya dan kawan-kawan sudah mencoba berjuang, terutama di bidang kesehatan, bersuara atas semua masalah-masalah kesehatan yang terjadi. Namun jalan kami tumpul. Kami sudah mencoba baik secara formal dan audiensi, menemui pejabat-pejabat tingginya juga. Kami sudah bicara di mana-mana tapi tumpul. Jadi sementara ini adalah kepentingan rakyat, tentang nasib rakyat, tentang nasib orang yang butuh diselamatkan jiwanya. Oke, sampai sana dulu dok. Nah ini kan menarik ya. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh dengan Dr. Eva Caniago, saya ingin sedikit mengorek latar belakang dokter dulu ya. Kenapa kemudian dokter sangat concern soal kesehatan dan lain sebagainya yang sangat memilukan, dianggap memilukan ya. Nama lengkapnya Dr. Eva Sri Diana Caniago ya. Kalau Caniago ini pasti keturunan Manado ya. Minangdo ya. Oke, dokter punya background selain dokter, selesai dokternya di mana dok? Saya ya. Dokternya dulu FK-nya dari UNAN. Dari Universitas Andalas. Ya. Oke. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ya. Kemudian saya lanjut di FKUI. FKUI untuk spesialis di bidang paru ya. Oke. Kemudian ngambil pendidikan apa lagi? Saya ngambil hukum. Fakultas hukum. Ya. Kenapa ngambil fakultas hukum? Di mana? Saya mengambil hukum karena saya merasa profesi saya itu adalah salah satu profesi yang banyak mendapat bermasalah dengan hukum. Jadi banyak teman-teman saya, sejawat saya itu
mengalami ketidaknyamanan dalam hukum, ketidakadilan dalam hukum. Oke. Jadi sementara saya merasa profesi saya sendiri itu tidak bisa berbuat banyak. Oke, jadi sarjana hukum ya dari fakultas. Saya lulusan universitas terbuka. Oke, lulusan universitas terbuka karena ya. saya waktu itu sambil sekolah S3 juga. Ya. Oke, S3-nya di? Saya di Unhas. Unhas ngambil? Biomolekuler. Oke, jadi S1, S2, S3 itu sebenarnya masih inline ya dokter ya. Satu jalur. Tapi ada mengambil sarjana hukum. Sarjana hukum. Karena dokter sering dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Oke, dokter ya. Oke. Kita ngambil tadi sudah ya backgroundnya. Sekarang kita lanjutkan ya perbincangan kita. Pertanyaannya adalah apa persoalan dengan dunia kesehatan kita yang katanya membahayakan membahayakan nyawa manusia. Silakan dokter, dieksplor. Saat ini yang terbaru ya, adanya undang-undang kesehatan. Oke. Ya, undang kesehatan yang terbaru ini dari pasal-pasalnya kami sudah coba menjabarkan. Undang-undang nomor berapa itu? Banyak Bang. Oke. Jadi pasal-pasalnya itu banyak. Enggak, undang-undangnya, undang-undang kesehatan itu yang kesehatan yang kemarin Bang. Iya. Undang-undang kesehatan nomor berapa ya? 2023. Nomor 17 ya, lupa saya. Oke, enggak apa-apa. Terus saja. Jadi dalam undang-undang ini banyak pasal-pasal yang menurut kami potensi membahayakan ketahanan nasional. Gitu. Jadi saya spill sedikit Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya. Silakan. Iya, betul. Undang-undang istilah kemarin Bang? Omnibus Law. Oke. Kesehatan yang kita sudah coba tolak bersama-sama karena menurut kami pasal-pasalnya ini ada potensi membahayakan. Jadi kami sudah jabarkan apa-apa saja undang-undangnya karena di sini yang kami takutkan mengenai perlindungan data rakyat Indonesia. Itu yang terutama. Belum lagi ada lagi pasal-pasal seperti pasal aborsi dan sebagainya dan banyak-banyak macamnya ya. Kami sudah coba jabarkan itu. Kenapa begitu? Karena data rakyat itu, data manusia itu adalah berbahaya jika sampai jatuh ke tangan yang terutama asing ya, ke tangan yang salah. Karena di situ ada pasal di mana kita bisa mengirim sampel ke luar negeri. Di sini sementara kita kan sering dengar Bang, data-data kita itu berapa kali bocor, bahkan dijual di pasar bebas gitu. Kita sendiri belum ada bisa menjamin bahwa data-data rakyat itu bisa aman. Berapa kali bocor kan Bang, data imigran, data imigrasi, data BPJS dan sebagainya. Nah ini kita akan dilakukan pengumpulan big bang data. Nah ini kan bahaya gitu. Sangat menurut kami jika kita tidak menjaganya dengan baik, dengan undang-undang yang bahasanya menurut kami ini lemah. Ini bisa berpotensi jika pemimpin kita berikutnya tidak aware, ini berbahaya. Andai data-data kita bisa jatuh ke tangan yang salah, ini kita bisa dijajah tanpa harus perang. Data kesehatan itu ya? Data kesehatan. Oke, ini kan untuk orang awam ya. Data kesehatan itu tidak boleh jatuh ke sembarang orang. Betul. Oke, apalagi jatuh ke sebuah negara asing ya kan? Misalnya iya. Nah, di antara data kesehatan itu apa yang paling krusial misalnya yang kemudian bisa jatuh ke tangan asing karena adanya Undang-Undang 17 2023 ini? Ya ini kan nanti kita semua data kita masuk di satu sehat Bang, Big Bang Data. Dan ini kan kita ada kerjasama dengan luar negeri. Yang kita takutkan kalau seandainya sampel-sampel kita ini keluar tanpa pengawasan yang ketat, ini kan berbahaya buat bangsa kita.
apakah yang di atas itu menjamin bahwa data yang sebanyak ini dari rakyat dikumpulkan itu akan aman dan tidak bocor seperti yang sudah-sudah gitu loh Bang. Kenapa harus dikumpulkan data itu, kemudian kenapa harus kemudian dikerjasamakan ke pihak luar gitu? Ya itu bukan. Enggak, maksudnya kenapa undang-undang itu kemudian menyuruh kita mengumpulkan data kesehatan? Jadi bukan begitu Bang. Yeah. Kalau dalam undang-undang itu hanya disebutkan kita bisa mengirim sampel keluar jika itu tidak bisa dilakukan di negara kita. Yeah. Yang saya takutkan ini kan sampel-sampel ini dikumpulkan dalam satu big bang data yang pemerintahan kita kan bekerja sama dengan laboratorium di luar. Saya mungkin nggak sebut nama Bang. Iya. Ya jadi ini sampai di mana kerjasamanya? Siapa yang ngawas? Siapa yang akan memantau? Oke. Betulkah data-data kita yang terkumpul di big bang data nanti itu aman dan tidak sampai jatuh ke tangan yang salah? Gitu loh. Ini sudah ada mulai proses kita dikumpulkan data-data kita. Oke. Satu soal data kesehatan. Data kesehatan. Apalagi yang membuat kemudian tiba-tiba dokter punya concern yang luar biasa? Jadi sistem kesehatan kita ini dengan mulai adanya BPJS tahun awal 2014 itu Bang. Yeah. Kita sebagai dokter Indonesia itu kesulitan di dalam praktek di lapangan. Karena apa? Kita sebagai dokter disumpah untuk bekerja itu sesuai dalam mengobati pasien, kita harus mengobati dengan obat-obat yang terbaik dan tindakan yang terbaik. Yeah. Tapi kan dengan sistem BPJS sekarang kan kita dibuat berjenjang. Jadi ada rumah sakit vaskes tingkat 1 yang semua pasien harus dilayani dari sana dulu, baru kemudian dirujuk ke tipe D atau rumah sakit tipe C. Kalau memang tipe D tidak ada, baru ke tipe B dan baru ke tipe A. Untuk penyakit yang sama itu dengan harga yang berbeda-beda. Padahal mungkin dokter di tipe B dan atau C dengan A itu kompetensinya sama. Misalnya saya sebagai dokter spesialis paru, saya memiliki kompetensi yang sama dengan dokter spesialis paru di tipe A. Tapi karena BPJS ini dibayar per tipe rumah sakit, ada jenjang bertingkat-tingkat pembayarannya. Misalnya di tipe B, saya hanya dihargai untuk penyakit X seharga misalnya 200.000, sementara di rumah sakit tipe A dihargai misalnya 600.000, sementara biayanya untuk pasien ini 600.000. Akhirnya yang terjadi apa? Saya akan merujuk. Padahal saya bisa mengerjakannya. Oke. Itu kan mempersulit pasien, Bang. Iya. Jadi harusnya pasien itu misalnya dia kalau dulu. Jadi bukan soal tidak ada expertise atau tidak ada dokternya, tapi karena biaya BPJS-nya nggak bisa mengcover. Iya, tidak mengcover Bang. Kadang kita bisa melakukannya, tapi biayanya yang nggak di-cover gitu. Kan mereka kalau BPJS sistemnya gini, satu penyakit itu dia nggak mau tahu berapa, misalnya dirawat pun gini, untuk penyakit misalnya ada satu pasien yang sakit, dia tidak tahu, dia cuma bayar paket. Dia nggak mau tahu mau dokter yang ngerawatnya ada 10, ada 3, mau berapa hari dirawat, nggak. Jadi dibayar tuh paket sesuai penyakitnya. Jadi tidak tergantung berapa lama, siapa yang merawat, itu tidak tergantung itu. Jadi dia nggak mau tahu mau dirawat sebulan, 2 bulan, 3 hari, yang penting paketnya bayarnya segini sesuai dengan penyakitnya. Nah ini kan sementara kita disalah-salahin gitu loh. Dokter Indonesia ini wah gini sampai orang keluar negeri berobat. Yang keluar negeri itu siapa Bang? Apa mungkin mereka pernah ngalamin ke dokter? Nggak mungkin kan mereka keluar negeri kalau mereka merasa dirugikan oleh dokter kita yang melayani BPJS. Katanya dokter kita materialis. Lah kita aja ngobatin pasti apa? Ya itu. Jadi yang diurusin tuh kayaknya hal-hal menurut saya pemimpin sekarang ini harusnya yang diutamakan adalah masalah-masalah utama kesehatan rakyat. Tapi yang ada sekarang dokter dijelek-jelekan dengan masalah-masalah sebenarnya bukan masalah yang kepentingan rakyat. Selalu digali-gali masalah-masalah tuh yang nggak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Yang segala bully lah. Yang intinya apa? Saat ini tuh posisi dokter tuh selalu dalam keadaan jelek dan dijelekan terus. Maksudnya apa?
Kalau ingin mendatangkan dokter asing silahkan, tapi jangan diinjak bangsa sendiri. Kami ini udah berjuang dengan alat seadanya, apa adanya. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa kami, bagi saudara-saudara kami, karena itu adalah saudara-saudara kami gitu. Nah, dengan bayangkan kita selalu berusaha bagaimana pasien bisa sembuh dengan dana yang disediakan. Itu kita upayakan gitu. Jadi Bang, kalau sekarang ini kalau tidak cinta profesi, tidak cinta sama bangsa sendiri, mungkin nggak banyak yang bertahan jadi dokter Bang. Oke, menarik ya. Padahal orang menganggap profesi dokter itu adalah profesi yang elit. Sekali suntik bayar berapa dan lain sebagainya. Kan ada juga yang dokter tapi bisa kaya raya itu. Ada kliniknya ya. Ada klinik kecantikannya, ada jadi selebriti juga. Itu kalau itu dokter yang beda Bang. Beda. Iya. Justru kami ini dokter-dokter yang memang mengabdi untuk masyarakat ya. Kalau beliau kan berarti itu udah kelas-kelas high ya Bang. Pasti juga levelnya tidak akan menangani pasien-pasien yang nggak bayar. Iya, kalau kita kan sebenarnya bukan nggak bayar ya Bang. Ya, kalau sudah kecantikan itu kan sudah kelasnya beda. Lagi. Iya, itu kelasnya beda. Orang sehat itu lebih mahal tuh bayarannya ke dokter dibandingkan orang sakit. Oh, iya Bang. Jadi kami merasa, apalagi di saat ini saya merasa profesi saya tuh betul-betul dipijak-pijak Bang. Padahal masalah masyarakat kita ini sedang banyak-banyaknya. Akibat pandemi kemarin berapa banyak orang cacat paru, ya kan? Berapa banyak bukan hanya cacat paru, mereka juga putus kerja, ya kan Bang? Dengan kondisi mereka nggak punya uang. Sekarang berobat Bang, itu pasien makin banyak angka TBC. Kita dulu udah hampir turun rankingnya juara TBC, sekarang naik lagi Bang. Kenapa? Karena pandemi kemarin banyak pasien yang berhenti berobat, banyak pasien yang takut di COVID kan. Ini juga karena itu. Profesi kami itu selalu aja dijadikan kambing hitam. Padahal kami ini kerja hanya patuh-patuh dokter Indonesia itu Bang. Pokoknya ayo disuruh apa aja yuk. Karena banyak kan dokter itu lebih, sudahlah kita memang mencintai profesi ini, kita mencintai pasien, lakukan aja apa yang kita bisa gitu. Jadi teman-teman saya itu bukan mereka nggak berani, mereka bersabar Bang. Mereka bersabar selagi mereka belum nggak makan banget ya, mereka tetap mengabdi ya, bersabar Bang. Sampai hari ini teman-teman saya bersabar, padahal di belakang ya Allah udah kayak gini banget hidup gitu. Sampai mereka tuh nggak pengen anaknya jadi dokter tuh banyak Bang. Oke, jadi gini Dok ya, kalau dokter ini ASN bukan? Saya bukan ASN. Bukan ASN ya? Saya pegawai tetap. Oke, tetapi pegawai tetap di sebuah rumah sakit. Ya. Dan praktek mandiri juga? Tidak. Oh tidak? Ya udah capek. Udah capek. Jadi di rumah sakit tapi tidak praktek mandiri ya? Oke. Itu jam kantor ya? Atau jamnya gimana? Jam kantor Bang. Absen sama. Sama. Kewajiban sama, hanya tunjangannya yang beda. Oke. Demo, kalau demo dan lain sebagainya? Saya cuti. Oh cuti. Cuti Bang. Saya pakai cuti. Izin cuti. Ya. Luar biasa ya. Jadi dokter ya. Kalau kita mau jujur ya, berarti ada dokter yang hidup makmur ya kan, karena barangkali pintar menjual bahan-bahan mahal ya kan, mungkin orang obat-obat kecantikan sana sini dan lain sebagainya. Tapi ada dokter yang lebih pada soal kemanusiaan, yang atau saya nggak tahu kalau misalnya dokter mengkategorikan dokter itu seperti apa sih? Jadi gini. Karena gini, bagi orang tertentu ya, wah rumah sakit mahal sekali, di tempat situ dokternya keren-keren sekali kan, ada dokter yang sekali konsultasi sekian dan lain sebagainya kan. Saya tidak tahu bagaimana cara kita melihat, mengklasifikasi dokter ini. Ya, jadi dokter itu ada yang kebanyakan ASN ya Bang, itu di rumah sakit pemerintah. Jadi itu kebanyakan kami melayani pasien-pasien BPJS, bahkan rumah sakit swasta juga banyakan pasien kami itu pasien-pasien BPJS. Jadi mungkin
mereka yang high itu Bang, di rumah sakit yang internasional, yang memang udah kelas-kelas elit ya Bang ya, itu memang ada juga mereka sebenarnya ASN, tapi mereka di sana di luar jam wajib di rumah sakit. Dan sebetulnya dokter itu tidak boleh iklan, dagang obat, dagang obat-obat kecantikan, itu sebetulnya tidak sesuai dengan sumpah dokter, itu tidak sesuai, seharusnya menurut undang-undang itu tidak sesuai dengan etika. Oke. Soalnya ada dokter yang pinter kan, bikin podcast jadi public figure, tapi backdropnya klinik. Nah, itu seharusnya tidak boleh Bang. Oke. Jadi tidak boleh dokter mengiklankan, jangankan live misalnya di TikTok atau di apa gitu ya Bang. Papan reklamenya aja ditentukan Bang, ada aturannya. Ada aturannya Bang. Jadi saat ini iklan-iklan dokter itu jadi banyak. Saya jadi heran ya. Yeah. Jadi dulu yang berfungsi untuk mengawasinya adalah ID. Oke. Apa kepentingannya? Jika ada dokter yang melanggar aturan yang berpotensi merugikan masyarakat, kita akan ambil sikap. Tapi sekarang siapa yang bertindak? Iya. Akhirnya banyak, coba Prof, Bang, coba dengar-dengar. Ada orang dokter yang ada produk-produk ternyata tidak sesuai dengan kadar yang disebutkan. Banyak konsumen jadi dirugikan karena tidak ada lagi monitornya, tukang pantaunya. Itu apa kaitannya dengan ID? Kan ID masih ada Dok. Tapi ID kan udah nggak ada wewenang. Kalau dulu pengawasan tuh nggak ada. Udah nggak ada. Pengawasan di mana? Di Kementerian Kesehatan. Mungkin karena dulu yang jadi pemantau itu misalnya ada, kan kita bikin aturan dokter tidak boleh beriklan. Papan reklama aja kita tentukan ukurannya, tidak boleh begini, tidak begitu. Apa? Karena kita tidak boleh, dokter itu tidak berjualan gitu. Sekarang kan bebas semua. Oke. Akibatnya ada konsumen. Coba bayangkan ada produk-produk yang dipakai oleh konsumen, itu siapa yang ngawasin? Ternyata kadarnya tidak sesuai. Tuh, mungkin Abang dengar ada, saya sempat lihat-lihat di media sosial ya, ada namanya dokter detektif lah, yang dia membongkar ternyata nih skincare ini nggak sesuai kadarnya gitu kan, berapa banyak tuh, ya gitu kan. Ini harusnya pengawasan kan oleh ID. Oke. Tapi ID kan udah diamputasi sekarang. Oke. Dulu kalau ada anggota macam-macam SIP dicabut, ya kan? Ada macam-macam anggota dipanggil, nih merugikan masyarakat. Karena apapun tindakan yang dibuat, apapun obat yang dipakai, itu harus ada standarnya. Harus jelas. Nggak boleh sembarangan kasih obat ke pasien. Karena pasien nggak boleh jadi percobaan. Harus ada izinnya semua. Iya. Kalau gini siapa yang jadi kontrol? Apa Kemenkes sanggup? Apalagi mungkin dokter-dokter palsu mungkin akan banyak. Dulu dokter itu hanya sesama dokter yang tahu. Karena saya, dia lulusan mana? Dokter hanya tahu orang koleganya. Kalau beda, misalnya Bang hukum, nggak mungkin kan kenal saya lulusan mana. Tapi kalau saya ngaku saya lulusan itu, cek nggak ada. Jadi hanya dokter yang tahu dengan dokter. Apakah Kemenkes sanggup? Hanya dokter yang tahu bahwa itu dokter. Atau bukan? Hanya wali yang tahu itu wali. Dan apa yang dia kerjakan salah atau tidak, itu hanya kita yang tahu. Standarnya kan kita yang tahu. Tapi Dok ya, sekarang ini orang kalau dokter beriklan tuh pinter banget ya. Bahkan ada dokter yang jadi ambasador produk. Itu kan gimana coba? Itu kan nggak boleh seharusnya. Coba Bang, nggak usah lah dokter yang beriklan. Dukun aja beriklan kalau dikasih waktu di TV, dikasih kesempatan masih banyak yang sesat Bang. Karena lagi dokter gitu yang menurut orang dulu dokter itu nggak pernah, pasti akan selalu benar. Ya kan? Pasti apa yang dia buat itu pasti sudah melalui memang batas aman gitu. Nggak mungkin dokter itu jual obat atau apa yang membahayakan pasien, pasti mindset masyarakat gitu. Nah sekarang beriklan gitu kan. Ini mohon maaf Bang, itulah maksud saya bukan masalah tadi, tapi di sisi dokter yang ini mengabdi diacak-acak. Padahal nih kita dokter-dokter yang baik nih Bang masih banyak Bang. Berapa persen sih
masyarakat yang merasa dirugikan, katanya dokternya ngambil untung banyak, sekali ke dokter itu mahal. Itu berapa persen sih saudara kita yang dirugikan? Kalau boleh tahu jumlah dokter di seluruh Indonesia itu berapa? Ratusan ribu, Bang. Ratusan ribu. Iya. Kalau kita bicara rasio dokter, itu rasionya dengan penduduk, jumlah penduduk itu udah terpenuhi atau enggak? Sebetulnya masih bisa memenuhi. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan jumlah dokter yang kurang, Bang. Iya. Tapi pemerintah tidak bisa menggaji mereka dengan layak sehingga mereka tidak mau didistribusi secara merata. Oke. Coba, Bang, mereka ditempatkan di daerah. Gaji suka telat. Aturan banyak. Belum lagi kalau sampai daerah-daerah itu banyak raja-raja kecil, Bang. Dokter ditarik-tarik ke politik. Misalnya mereka lagi kampanye dibawa. Kalau nggak mau mutasi. Oh, karena dokter itu ketika dia ASN dia di daerah di bawah jadi bupati, Pemda, iya. Pemda ya. Pemda. Oke. Jadi banyak aturan yang membuat mereka lebih baik. Saya di kota besar gaji kecil pun tapi bisa saya nyambi. Merdeka. Iya, bisa nyambi. Ya bisa nyambi kan? Sekarang bisa nyambi kan dokter nyari duit. Kan dokter bisa bikin klinik sendiri kan? Kalau sore-sore saya lihat tuh dokter kan setelah dia jadi ASN, ya. Sore dia itu. Ya, kalau dulu rata-rata gitu, Bang. Dokter Eva ini saya tidak tahu kenapa kemudian dokter tapi juga dia berpolitik. Tapi jangan salah ya. Yang namanya dokter atau profesi lainnya itu politik itu adalah hak warga negara. Cuma memang apakah itu akan berpengaruh dengan profesi dokternya atau tidak? Karena bagaimanapun kan dia harus melayani siapapun, whoever ya. Kan kalau orang mau apapun kan nggak ditanya kamu milih siapa kan enggak kan. Tapi alasan dokter yang saya tahu dok ya. Dokter itu demo Ahok kayaknya pernah gitu ya. Kemudian saya tidak tahu, kayaknya bagian tim sukses Anies Baswedan juga kayaknya. Ya, yang saya lihat begitu. Coba dokter jelaskan afiliasi politik yang menurut saya itu hak warga negara dan dokter bukan ASN. Silakan dok, sebelumnya dok. Ceritakan pengalaman berpolitik dan berdemonstrasi walaupun, atau jangan-jangan masuk partai politik juga dokter Eva? Tidak. Enggak, oke silakan. Jadi saya sendiri tidak ada kepentingan politik di sini. Oke. Jadi Bang, saya awalnya turun ke jalan adalah karena awalnya profesi saya itu selalu jadi kambing hitam dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi saya merasa organisasi profesi saya tidak mewakili kami. Jadi ketika setiap dulu awal sekali kami turun ke jalan itu adalah masalahnya waktu itu adalah KJS salah satunya. Dimana waktu itu KJS itu program Jakarta Sehat yang dimana Pak Jokowi dan Pak Ahok jadi gubernur, dibuka keran seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berobat ke rumah sakit gratis. Oke. Tapi fasilitas kami tidak ditambah. Terus setiap kesalahan disalahkan ke kami. Coba abang bayangkan, pasien datang semua euforia, pengen berobat ke rumah sakit. Karena gratis? Karena gratis. Itu zaman Ahok ya? Ya zaman Pak Jokowi, Pak Ahok. Jadi semua bebas berobat ke rumah sakit gratis. Tapi fasilitas kami belum diganti nih. Rumah sakit belum diluasin, obat tidak dilengkapi dengan cukup. Otomatis akan banyak terjadi penumpukan pasien. Yeah. Ini kan harusnya jangan kami yang disalahkan. Kami itu apalah gitu kan. Kami hanya ibaratnya buruh di lapangan yang bekerja. Kami tidak punya kompetensi untuk menambah rumah sakit, menambah ruangan gitu. Tapi judulnya apa dulu? Disebutkan kalau ada dokter yang menolak pasien, pokoknya semua salah dokter. Oke. Padahal apa mungkin dokter menolak pasien? Yang ada kan harusnya pemimpin tahu. Dia kan bisa lihat ke lapangan bahwa tempat yang tidak ada bukan salah kami. Nah di situ awalnya saya merasa tidak ada yang mewakili kami. Oh oke. Tapi kan dokter swasta. Saya di negeri. Oh rumah sakitnya negeri tapi bukan ASN? Bukan ASN. Oke. Jadi waktu itu kita kebanjiran pasien dan yang selalu salah adalah dokter gitu.
Harusnya pemimpin itu mengakui bahwa mereka tidak siap dengan sistem, dan itu berlangsung sampai saat ini. Apapun gagalnya program pasti kami yang disalahkan, karena mereka tahu dokter ini nggak banyak yang mau ngomong, nggak banyak yang mau bercerita gitu. Dan di saat BPJS yang memang dari awal itu sistemnya tidak sempurna, banyak serba kekurangan, karena itu kan merujuk dari sistem KJS tadi, ya kan, Kartu Jakarta Sehat. Itu dengan segala kekurangannya yang disalahkan selalu kita gitu loh. Coba abang bayangkan, yang tadi saya bilang, rumah sakit dibuat bertingkat-tingkat dan pasien harus lewat vaskes pertama. Itu dibuat pasien harusnya kan puskesmas itu vaskes tingkat 1 itu hanya bersifat preventif, edukasi kepada masyarakat, melayani penyakit-penyakit yang sifatnya hanya ringan. Tapi kan kalau sekarang dipaksa untuk melayani semua penyakit. Kalau merujuk banyak syaratnya. Itu yang mempersulit siapa bang? Apa dokter puskesmasnya? Apa vaskes tingkat 1-nya? Kan bukan sistem yang dibuat. Kemudian dikirim lagi ke tipe misalnya C atau D. Padahal sudah jelas pasien ini kayak kanker yang harus langsung ke rumah sakit tipe A. Ini kan kalau dulu kan enggak bang. Kalau pasien sakit kanker ke puskesmas ya udah langsung ada di mana dokternya, yang langsung dikirim ke sana. Baik kartu baik Gakin dulu ya, surat keterangan, baik masyarakat miskin, baik jam sostek, baik askes dulu bang, itu kayak gitu. Jadi pasien itu tidak berlama-lama gitu loh. Sekarang kan coba rujukan dari puskesmas dulu ke tipe C dulu, baru ke tipe B, baru bertingkat. ke A, bertingkat, dan pasien harus dibawa bang. Bayangkan. Dan ini kami sebagai dokter ngeliatnya juga gimana ya bang ya. Pasien itu kalau ketemu saya 1 minggu baru bisa ketemu lagi. Bahkan penyakit kronik 1 bulan baru ketemu dokter lagi. Itu kan salah siapa itu kan gitu problemnya ya, banyak problem. Lalu kemudian tiba-tiba demo Ahok tuh gimana? Dulu kita tuh geruduk. Karena waktu zaman Pak Ahok itu kita nggak dibayar bang. KJS itu 7 bulan berjalan, jor-joran seperti itu nggak dibayar. Hampir rumah sakit kita tuh bangkrut. Itu awalnya. Tapi saya bukan personal Pak Ahok waktu itu ya. Tapi Pak Jokowi bayar. Dan beliau ternyata nggak tahu. Begitu kita sudah geruduk. Nggak, maksudnya kan gubernurnya kan Jokowi. Iya. Wakilnya kita kan Ahok. ketemunya Pak Ahok dulu. Ketemunya Pak Ahok. Berkali-kali akhirnya kita berhasil ketemu Pak Jokowi, dan Pak Jokowi baru tahu dan baru dibayar. Nah itu banyak statement-statement di media itu Pak Ahok yang ngomong. Yang lebih banyak Pak Ahok yang bilang, dokter ini dokter gini. Selalu salah kami gitu. Dan pas BPJS ini kami yang paham sekali, kebetulan Prof. Hasbullah Tabrani itu kan induknya, istilahnya bidannya, yang paham. Guru-guru kami itu paham masalah BPJS yang belum layak dijalankan dan dipaksakan jalan tahun awal 2014, dan kami mengingatkan gitu loh bahwa ini bermasalah gitu. Dan terbukti sampai hari ini itu kan pembayaran tiap pasien itu pakai paket Inacibijis yang dibuat tahun 2013-an. Itu berdasarkan data-data mungkin 4 tahun sebelumnya. Itu harga yang dipakai untuk paket-paket penyakit orang bang. Dan harga itu berapa kali naik sih sampai sekarang? Ini udah berapa tahun gitu loh. Dan coba bang bayangin dengan harga yang mungkin tahun 2010-an, di harga apa nggak di bawah gitu loh. Bagaimana kita bisa bermutu kalau biayanya dikendalikan seminimal mungkin? Akhirnya bisa di bawah itu kan. Layanan jadinya tidak maksimal. Sementara kita kalau minta duit ke pasien nggak bisa. Dan kenapa saya sampai turun-turun ke jalan, sampai mungkin turun ke jalan dalam konteks tadi ya, geruduk tadi ya. Kenapa saya sampai kesannya, saya mendukung presiden yang lain gitu. Bukan saya anti Pak Jokowi, tapi kami sudah bersuara ke beliau berkali kami. Organisasi profesi saya sudah datang, kami juga sudah datang ke kami itu apa, dokter kebetulan saya ya kebetulan atau apa ya, saya ini ketua Dokter Indonesia Bersatu. Ya, saya ketua dokter yang kami dulu turun bersama-sama, boleh dibilang kita itu dokter yang pertama turun secara serentak di Indonesia, istilahnya apa ya,
baru itulah ya kita bisa disebut ya dokter yang sampai turun ke jalan protes. Nah, jadi karena kami merasa ID dengan secara formal tidak bisa memperjuangkan, kami turun, dan saya juga akhirnya masuk bergabung dengan ID sebagai pengurus. Kami coba sudah ke DPR, kemana audiensi, kemana-mana, ke kementerian dan segala macam, tapi jalannya buntu. Karena ID pun buntu, kami buntu, akhirnya kami sebagai gerakan moral turun ke jalan supaya didengar gitu. Karena secara organisasi profesi kami sudah menyuarakan secara legal, secara formal itu tidak berhasil. Nah, setelah kami mengalami kebuntuan, mencoba mengetuk hati Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi berulang kali kami mencoba bersuara, tidak ada yang berubah. Dan makin hari sistem kesehatan dengan carut marutnya itu semakin memberatkan kami dokter dan juga merugikan masyarakat gitu loh. Coba dengan rujukan berjenjang ini, saya kalau mau ngerujuk pasien, kalau belum bisa diterima di rumah sakit tersebut, sementara saya tidak punya fasilitas, itu saya nggak bisa merujuk ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Makanya mungkin abang pernah dengar pasien meninggal di jalan karena katanya ditolak di rumah sakit tipe yang lebih rendah. Padahal bukan itu kejadiannya. Jadi kita kalau merujuk susah, akhirnya yang kejadiannya gimana? Supaya pasien ini bisa diterima di rumah sakit yang lebih tinggi, pasien memilih untuk pulang, datangi rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Itu adalah cara-cara supaya pasien bisa mendapat pelayanan di rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Kalau pasiennya masih bisa kuat di jalan, kalau nggak kuat, jaraknya jauh, terjadi meninggal. Itu jadi banyak kasus-kasus yang dulu dibilang kita menolak pasien atau pasien dipulangkan meninggal, itu kejadian seperti itu karena kita rujuk-merujuk itu tuh susah gitu kalau sekarang. Sementara rumah sakit yang kita rujuk itu penuh gitu. Jadi kita coba bersuara, banyak nih masalah-masalah di lapangan dan kita coba sampaikan secara baik, secara formal tidak mendapat jalan. Akhirnya kita mencoba mencari perhatian kepada pemerintah, tidak juga. Akhirnya tentu kami harus ganti gitu loh. Ini kayaknya kita nggak bisa berharap ke beliau terus. Itulah kenapa kesannya saya dan kawan-kawan itu terlihat berpihak ke calon yang lain. Sebenarnya kami tidak peduli siapapun presiden, kami tidak ada kepentingan. Cuma ini karena kepentingan masyarakat, rakyat yang semakin hari yang kami rasakan sistem kesehatan semakin tidak pro rakyat. Oke, jadi sebenarnya concernnya tetap pada kesehatan. Kesehatan. Ya? Oke, itu Dokter Bersatu itu masih ada organisasinya sampai sekarang? Masih. Sekarang ketika yang saya pahami Dokter Bersatu mendukung Anies waktu itu? Tidak. Jadi tapi Dokter Indonesia Bersatu tidak pernah berpihak tidak pernah turut politik praktis. Ketika saya bicara politik itu atas nama diri saya pribadi sebagai aktivis kesehatan. Oke, lalu mendukung Anies itu personal? Ya, karena siapapun presiden. Iya. Karena menurut saya ini saya tidak bisa berharap lagi kepada Pak Jokowi, saya akan memilih yang lain. Oke. Ibaratnya kotak kosong, saya pilih kotak kosong. Asal jangan yang bau-bau Jokowi gitu ya? Asal, karena saya berharap perubahan. Karena saya sudah tidak bisa berharap lagi. Karena menurut saya ini tertutup sekali gitu jalan kita. Sementara rakyat udah di bawah tuh udah hancur-hancuran gitu loh. Coba bayangkan ini kerusakan yang terjadi di sistem kesehatan kalau tidak segera diperbaiki, mungkin nggak satu generasi kita masih bisa memperbaiki, mungkin butuh beberapa generasi. Dan dengan kita sebagai dokter diacak-acak, diadu domba seperti ini juga merusak marwah profesi kami gitu. Jadi apa yang begini kan, pemerintahan ini kan baru ya. Apa yang dokter harapkan dari pemerintahan yang baru ini? Kami berharap, kami dulu. Tapi sebelumnya gini dok, saya sih sebenarnya gini, saya kan antara percaya dan tidak percaya ketika misalnya dokter Eva, dokter Tifa, dokter Siti Fadila Supari gitu ya,
kadang-kadang tambah Dharma Pongrekun gitu ya. Bicara tentang kesehatan yang ganasnya minta ampun. Kalau dengan Dharma itu jauh lebih ganas lagi gitu. Padahal dia bukan dokter kan. Apa memang segawat itu ya? Dunia ini, dunia kesehatan, kalau pakai kata-kata Dharma itu total kontrol katanya gitu. Untuk bahkan kalau saya dengar dari Siti Fadila, orang tuh bisa dimatiin tuh kalau cuma sekedar mau matiin orang dengan penguasaan dia terhadap apa yang namanya yang itu DNA misalnya. Emang segawat itu ya? Betul. Jadi dengan kemajuan teknologi harusnya kita itu semakin percaya bahwa ke depan ini orang tidak lagi perang dengan senjata. Itu fakta. Dengan hanya mengetahui DNA seseorang, DNA sebuah bangsa, itu sebuah bangsa bisa dua kuasai. Jadi kenapa itu kami sangat-sangat kemarin itu menolak undang-undang kesehatan itu, karena itu salah satu poin yang paling penting. Kita boleh berantem sesama kita boleh ribut, itu biasa. Apalagi masalah pilpres. Tapi ketika sudah ini ancaman bagi masa depan bangsa, saya dan kawan-kawan siap waktu itu turun. Mungkin resiko kami mungkin mati atau apa itu udah kita, karena ini betul-betul penting menurut saya. Itu bukan hal yang mustahil karena ini sudah lama gitu loh. Ini Pak Gatot Nurmantio sendiri sudah mengingatkan dulu proxy war, dan kita ke depan bukan perang senjata, perang biologis, dan paling mudah masuk itu lewat kesehatan. Karena dengan alih-alih teknologi itu kan bisa mengelabui masyarakat, bisa mengelabui rakyat. Itu kan paling mudah, paling halus, cara paling halus menurut saya. Dengan iming-iming, oh ini buat kesehatan, kemajuan, padahal di balik kemajuan itu, di balik yang katanya menolong itu, di situ adalah bisnis. Oke. Dokter, dua terakhir ya. Apa harapan dokter terhadap pemerintahan baru Presiden Jokowi? Satu. Yang kedua ya nanti closing statement, silakan. Atau jangan-jangan dokter nggak bisa berharap lagi. Kita nggak tahu itu. Ya. Saya rasa saya sudah berhenti berharap dari beliau. Terutama ketika terakhir Undang-Undang Kesehatan, Permenkes tahun 2023 yang mengenai masuknya dokter asing tanpa kendali dengan segala kemudahan yang menurut saya ini sudah di luar nalar ya. Ini betul-betul tidak nasionalis. Saya melihat apalagi terakhir ini di pemerintahan beliau makin terakhir, profesi kami itu betul-betul hancur lebur. Saya berharap kalau beliau, saya habis harapan sudah. Beliau itu Prabowo? Pak Jokowi. Oke, kalau dan Prabowo. Menteri sekarang. Prabowo? Dan saya berharap Pak Prabowo terbuka hatinya, terbuka matanya, bahwa di tangan beliau, andai beliau betul memiliki rasa nasionalis, tolong tanya kami, tinjau lagi ini. Tolong perbaiki ini, betul-betul ini demi masa depan bangsa, bukan demi kami. Ini bukan tentang masalah profesi kedokteran. Ini tentang nasib bangsa, tentang pertahanan nasional, tentang ketahanan nasional. Saya minta dengan sangat, tolong dijaga. Jangan sampai data kita jatuh ke tangan asing. Jangan sampai undang-undang kesehatan ini membungkam para dokter ini untuk bicara kebenaran, kebaikan untuk rakyat ini. Jujur, dengan adanya undang-undang kesehatan ini, banyak teman-teman sejawat saya yang merasa tidak mampu bicara. Oke. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa bicara jika periuk nasi kita di sana? Oke. Closing statement. Kalau ke kamera boleh, appeal boleh, tapi ininya digeser ke sini. Oke. Kami para dokter di sini, saya berharap kepada masyarakat untuk mempercayai kami para dokter. Kami dokter Indonesia ini
kami bersumpah atas nama Tuhan kami bahwa kami mencintai bangsa dan negara ini. Apa yang kami lakukan semua adalah demi rakyat Indonesia. Percayalah, sejahat-jahatnya dokter Indonesia, tapi dia pasti akan mencintai bangsanya daripada bangsa lain. Dan percayalah, organisasi kami saat ini memang sengaja ditekan, dijatuhkan, direndahkan, diadu domba adalah kepentingan mereka yang ingin menguasai bangsa ini, karena mereka tahu bahwa kami dokter Indonesia tentu tidak akan pernah diam jika di depan kami akhirnya bangsa ini dikuasai secara tidak melalui kesehatan. Jadi kami mohon kepada rakyat Indonesia mendukung kami, mempercayai kami. Kami insya Allah akan selalu ada untuk rakyat. Mungkin, dan saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia untuk oknum-oknum teman sejawat saya yang sudah melukai, itu tidak mewakili kami semua. Kami mencintai bangsa ini. Kami tidak ingin bangsa ini hancur. Mari kita bersama-sama selamatkan bangsa ini. Tidak ada kepentingan politik di sini. Saya hanya karena saya adalah dokter, tapi ribuan jutaan di sana itu keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya adalah bukan dokter, dan saya juga calon pasien. Kita semua calon pasien. Jadi mari kita selamatkan sistem kesehatan ini bersama-sama. Jangan biarkan jatuh ke tangan yang salah. Jangan biarkan kita dijajah dengan cara seperti ini. Oke, ya saudara sekalian, itu dari Dr. Eva Caneago ya. Jadi dokter itu sudah bersumpah, dan sumpah itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pasiennya, tapi juga kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Mudah-mudahan interview ini ya memberikan horizon, wawasan kepada kita bahwa profesi dokter itu tidaklah sewah yang mungkin kita pikirkan. Sama seperti lawyer, banyak juga yang lawyer yang lebih banyak kerja untuk kemanusiaan ketimbang barangkali yang komersil. Terima kasih saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Cadas.